Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, baik itu dari golongan jin dan manusia. Kembali lagi bersama saya di channel ini dalam segmen Sawan yang menyajikan kisah dan cerita misteri, mitos dan horor bagi kalian semua para sahabat horor. Cerita kali ini saya mau bahas sebuah mitos yang pernah saya alami. Buat teman-teman yang kenal saya, pasti hafal dengan lokasi dalam cerita ini. Sebenarnya ini kisah lama juga, sekitar tahun 2011 lalu. Kejadiannya tepat di rumah orang tua saya dan berkaitan dengan mitos yang mengatakan bahwa bayi laki-laki itu harum dan wanginya bisa mengundang makhluk halus. Sebelum ke cerita, bagi yang belum, subscribe dan like dulu channel ini. Percaya nggak percaya sama mitos itu, dan ternyata ya kita ngalamin juga. Awal 2011 lalu, istri saya baru melahirkan anak pertama kami yang berjenis kelamin laki-laki. Kondisinya waktu itu melahirkan dengan melalui operasi bedah sesar. Alhasil, istri nggak bisa banyak gerak dulu di 2-3 bulan pertama pasca lahiran. Termasuk gendong bayi sambil berdiri juga belum bisa. Karena luka jahitan di perutnya masih bikin perih. Jadi, setiap mau ngasih ASI, pilihannya cuma dua. Sambil tiduran atau sambil duduk bersandar. Seperti kebanyakan orang yang baru jadi orang tua, sering banget kita semua keasyikan gendong bayi sampai anaknya itu istilahnya bau lengan ya, bau tangan kalau kata istilah orang Sunda, yang bermakna sang bayi bakal nangis kalau nggak digendong. Selain itu, punya bayi itu juga bikin kita ya jadi begadang karena siklus tidur kita jadi ngikutin maunya si anak. Apalagi anak pertama ya, orang tuanya belum terlalu banyak belajar gimana manajemen waktu untuk mengasuh bayi. Di tahun 2011 itu, saya dan istri masih tinggal bareng sama orang tua saya. Lokasi rumahnya itu strategis banget, di pinggir jalan besar, dekat ke pusat kota juga. Karena rumahnya di pinggir jalan, otomatis hampir 24 jam kedengeran suara kendaraan di jalan. Jadi nggak pernah sunyi senyap gitu. Sisi kanan rumahnya berdampingan sama warung bakso punya tetangga. Nah, sisi kirinya itu persis ada gang kecil buat masuk ke rumah-rumah tetangga di area belakang. Terus di pinggir gang itu ada sebuah warnet yang juga buka 24 jam. Ramai deh itu tiap malam. Para pemuda suka nongkrong di situ. Ya, sekedar ngobrol atau main gitar. Intinya, ya kondisi rumah nggak pernah sepi. Selalu terdengar bising. Entah itu suara dari kendaraan, ataupun dari suara pengunjung warnet di sebelah rumah. Suatu malam, tepat lewat tengah malam, anak pertama kami nangis. Disusuin, nggak mau. Saya gendong juga nggak mau, dia apa-apain nggak mau, nangis terus. Karena udah kehabisan ide dan kebingungan, akhirnya saya bangunkan ibu saya, berharap ada solusi untuk menenangkan anak kami. Ibu saya pun masuk ke kamar kami dan ikut berusaha menenangkan cucunya. Namun, setelah digendong sama neneknya, anak kami ternyata tetap nangis. Jadi posisinya itu, saya sama istri duduk berhadap-hadapan di kasur yang menempel ke jendela kamar. Yang kalau dibuka jendelanya itu, persis langsung melihat jalanan gang kecil samping rumah. Sedangkan ibu saya berdiri di samping tempat tidur sambil gendong cucunya. Anak kami terus saja menangis, malah tambah kenceng nangisnya. Suara kendaraan dan gitar dari warnet masih mengiringi tangisan bayi kami. Tapi tiba-tiba, cuma dalam hitungan beberapa menit, sontak suasana langsung mendadak hening. Anak kami berhenti menangis.
Suara alunan musik dari gitar udah gak kedengeran. Dan jalanan pun langsung hening, sepi. Kayak gak ada kendaraan yang lewat. Saya, istri, dan ibu saya saling tatap-tatapan, penuh tanya. Suasana malam yang tadinya ramai dan bising, kok sekarang mendadak jadi hening banget. Seketika setelah itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Jelas banget. Sumber suaranya seperti tepat di bawah jendela kamar kami. Ingat kan? Jendela kamar itu letaknya persis di jalanan gang kecil itu. Jadi nggak mungkin kalau ada suara tetangga nangis gak jelas gitu. Karena rumahnya juga nggak berhimpitan dengan rumah tetangga. Suara tangisannya itu bikin merinding. Kayak orang nangis kesakitan gitu. Asli, merinding banget. Masih inget suara tangisannya sampai sekarang. Begitu jelas. Saking kaget dan gak ngerti itu suara apa, kita bertiga saling menatap satu sama lain. Saya bolak-balik natap istri dan ibu saya yang kelihatan mukanya pucet banget karena panik dan takut. Kayaknya cuma saya yang masih bisa sadar saat itu. Jadi mereka berdua kayak mematung gitu, saking kagetnya. Akhirnya cepat-cepat saya ambil Al-Quran yang terletak persis di dekat saya. Terus langsung buka surat Al-Baqarah, saya mulai ngaji. Baru juga saya baca ta'awudz, itu suara tangisan langsung berhenti. Terus berubah jadi suara cekikan perempuan ketawa. Dan kayak langsung terbang gitu. Kenapa saya bilang dia kayak terbang? Karena suara ketawanya itu makin jauh. Dan berbarengan dengan suara berisik dari atap rumah yang terbuat dari asbes. Tahu kan? Gimana kalau suara asbes berisik karena keinjek-injek binatang gitu? Geruduk, geruduk, geruduk. Habis suara berisik di atap rumah dan suara ketawa itu hilang, seketika suasana balik normal. Jalanan mulai kedengaran ramai lagi dengan suara knalpot kendaraan. Suara gitar juga mulai kenceng kedengaran jelas. Dan alhamdulillah anak kami udah nggak nangis lagi. Setelah itu saya tengok ibu dan istri saya langsung pada istighfar kayak kesadarannya itu baru pulih gitu. Mereka saling tatap-tatapan sambil nanya, itu tadi denger nggak ada yang nangis terus ketawa? Tadi ada yang terbang juga ya? Kata ibu saya. Asli kita bertiga ya emang bingung. Sampai saat ini pun masih tanda tanya ada kejadian apa itu sebenarnya pada waktu itu. Akhirnya kita bertiga gak bisa tidur lagi sampai subuh. Dan pagi harinya ibu saya berkomentar, emang sih bayi laki-laki mah disenengin sama makhluk halus karena sengit. Allahualam. Gimana guys? Apa kalian percaya dengan mitos ini? Komen di bawah. Pada saat kejadian itu saya sedikit nyesel ya, karena kenapa pas ada suara tangisan itu saya nggak langsung buka jendela kamar dan lihat apa yang ada di bawah sana gitu. Karena ke bawah vibes creepy juga sih. Takutnya pas saya buka jendela malah ada yang say hello kan Mbak Kunti. Itulah cerita pengalaman seram kita malam ini. Semoga nggak bikin sawan ya. Bagi kalian yang mau cerita misteri atau horornya dibacain di video ini, silahkan DM ke Instagram atau email ke alamat Surel di deskripsi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.